kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Selalu
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru, terjemahan kedua. Jadi tentu kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan pertama, judul dan beberapa bagian kalimat akan berbeda. Untuk terjemahan baru yang saya gunakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas Kasihan Tuhan Melampaui Kepecikan Yunus. Mungkin di tangan Bapak Ibu itu judulnya Yunus belajar menginsyafi Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Demikianlah 11 ayat ini berbunyi. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ular yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga melayang. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Dia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan tema judul pembacaan terjemahan lama dengan terjemahan yang baru itu berbeda sekali ya. Tentu akan menimbulkan pertanyaan, kenapa terjemahan yang baru pasti berbeda? Nah, terjemahan yang saya gunakan, saya baca sekali lagi.
Bapak Ibu Saudara boleh search atau cari di Google apa arti atau apa definisi picik. Picik itu singkatnya berarti wawasan sempit, pikiran pendek, kemampuan memahami sesuatu itu terbatas. Itu artinya picik. Dan ketika saya membaca versi terjemahan baru lantas juga dengan versi terjemahan lama, menurut saya tepat juga sebenarnya untuk terjemahan baru ini diberi judul Belas Kasihan Tuhan Melampaui Kepicikan Yunus. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kata picik itu menurut saya tepat memang diberikan untuk seorang Yunus. Sebab dari pembacaan kita hari Minggu lalu pasal 1 ayat 1 sampai 17, lalu tambah dengan kemarin tanggal 5 pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita mendapati bahwa memang Yunus ini dalam hal belas kasihan Tuhan atau dalam hal memahami pikiran Tuhan dia masih sangat terbatas. Betul bahwa tentu Tuhan memandang Yunus itu lebih daripada orang lain. Karena itu dari sekian banyak orang, Yunuslah yang dipilih untuk pergi ke Niniwe. Tapi karena daya tahannya terhadap rencana keselamatan Allah itu terbatas, jadi dia mencoba lari ke Tarsis. Tapi dia tidak tahu bahwa mau lari sampai di mana, tetap Tuhan yang Maha Kuasa itu akan kembalikan Yunus ke rancangan awal Tuhan untuk Yunus. Laki-laki satu ini memang dibutuhkan masuk kepala batu menurut saya. Jadi kalau kemudian lembaga Alkitab Indonesia menyebut Yunus itu picik, pas sudah begini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita simak bagian pertama ini. Perhatikan dalam ayat 1 sampai ayat 4. Begitu Tuhan dalam catatan pasal 3 ayat 10 secara khusus, ayat 10 bagian terakhir, dia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan tidak jadi melakukan hukumannya atas Niniwe. Pace Yunus ini dia protes. Dia tak setuju. Ayat 1 menggambarkan perasaan dan juga sikap Yunus itu dengan bilang, Yunus sangat gusar. Bukan cuma gusar, dia marah juga. Kemarahan Yunus ini, kalau boleh kita bahasakan pakai bahasa sekarang, bilang ini marah tingkat dewa. Saking marahnya, dia bikin aksi protes dengan bilang, lebih baik saya mati daripada hidup. Ini Yunus sementara protes Tuhan, maraju bahasa sederhana. Dia maraju sama Tuhan. Tuhan kok sepilih saya juga bisa maraju. Dia maraju, dia bilang, lebih baik saya mati sudah daripada saya hidup. Yunus tanpa sadar dalam keterbatasan pemahamannya terhadap karya keselamatan Allah, dia menunjukkan sikap protes kepada Tuhan. Kalau kita lihat di bagian pertama ayat 1 sampai 4 ini, kan Tuhan merespon dia kepicikan Yunus itu dengan bilang, kok pantas marah? Atau kalau kita mau bicara kasar, berarti Yunus bilang gini, kok siapa jadi kok marah Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, tapi itulah kenyataan bahwa ada satu manusia, Yunus namanya. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara kalau lihat orang lari dari pelayanan bilang video, jadi Yunus terus, begitu kan? Yunus terkenal. Yang bikin soal itu Markus, tapi yang punya nama itu Yunus. Karena rupanya Yunus ini mewakili, maaf kalau nama Markus tidak menyinggung saudara. Yunus ini rupanya mewakili ada begitu banyak manusia
manusia di muka bumi yang hanya memikirkan, mengutamakan wawasannya yang sempit itu, lalu protes Tuhan kalau Tuhan dalam kemahakuasaannya menyatakan belas kasihan, pengampunan, keselamatan kepada bangsa lain, bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang lain bukan orang Israel karena pertobatan mereka. Oke, mari kita lanjut di bagian kedua ayat 5 sampai 10. Nah, di dalam ayat 5 sampai 10 ini Yunus masih tetap jadi manusia peran utama dalam pembacaan ini. Tapi memang laki-laki ini ini kalau perempuan boleh coba bisa sebenarnya karena kalau coba juga kok perempuan untuk. Jadi bahasa sederhananya begini, di ayat 5 itu Yunus kok keluar dari kota. Ini hasil protes juga kok. Ya protes Tuhan dia keluar dari kota Niniwe. Lalu kalau bahasa sederhana bilang mungkin dia ada berdiri baru lipat tangan kah, tongkat pinggang kah, baru dia keker dari jauh. Dia sebentar menunggu apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Sudah jelas Tuhan batalkan, Tuhan punya hukuman untuk bangsa itu, kota itu. Tapi Yunus masih berharap ada hal buruk terjadi untuk Niniwe. Karena itu dalam ayat 5 bilang, di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Apa yang akan terjadi ini bukan apa yang terjadi baik-baik, terada. Dalam pikiran Yunus yang terbatas dan picik itu, dia masih mengharapkan Tuhan hukum orang-orang di Niniwe. Oke, lanjut. Tuhan dalam kemahakuasaannya, dalam hikmatnya, dalam kebijaksanaannya kasih pelajaran untuk Yunus. Dalam satu malam karena kuasa Tuhan tumbuh pohon jara. Yunus itu senang-senang kok dalam cerita tadi. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, Tuhan utus satu ekor ulat. Lalu ulat itu kasih habis itu pohon jara sampai dia layu. Lalu ketika matahari terbit, atas penentuan Tuhan juga, perhatikan ya, ulat datang itu penentuan Tuhan. Lalu angin bertiup, angin timur yang bertiup dan panas sinar matahari yang menyengat itu juga penentuan Tuhan. Lalu pohon itu mati, ya, pohon itu mati. Ya, waktu pohon itu mati sudah tidak ada yang bisa melindungi kepalanya Yunus. Yunus dia marah karena angin timur bertiup, panas, sinar matahari menyengat, lalu dia rebah tak berdaya. Di situ dia protes Tuhan. Saya ulangi, atas penentuan Tuhan datang seekor ulat, kasih habis itu pohon jara dan tunggu satu malam. Lalu atas penentuan Tuhan juga angin timur yang panas, matahari yang menyengat, kasih panas pica di atas kepalanya Yunus. Yunus dia lemas, dia swab, dia protes Tuhan lagi. Tuhan, lebih baik saya mati daripada saya hidup. Dalam waktu Yunus bilang mau mati daripada hidup, Tuhan masih kasih ingat dia. Kau patut marah kan? Tuhan mau bilang buat Yunus, kau marah buat apa? Atau bahasa kasar sebenarnya Tuhan mau bilang buat Yunus, diri Yunus, kau tak pantas marah. Karena yang kasih tumbuh pohon jara itu bukan Yunus. Ingat, Tuhan atas penentuannya pohon jara itu tumbuh. Lalu atas penentuan Tuhan, ulat datang kasih habis pohon jara. Atas penentuan Tuhan juga angin timur yang panas bertiup. Ada matahari panas menyengat. Artinya pohon jara tumbuh, ada ulat yang datang, sampai ke panas angin yang bertiup dan panas yang menyengat. Semua itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam otoritas Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Allah membuat itu dalam kewenangannya sebagai pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Terus Yunus siapa jadi memprotes Tuhan? Karena itu Tuhan bilang sama Yunus untuk kedua kalinya dalam pembacaan ini,
Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ini memang laki-laki satu ini keras juga. Kau perhatikan ayat 9 dia jawab apa? Memang sama aku wajar. Kalau dia pakai bahasa kita ya, batuan kalau sama aku wajar, dia bilang begitu. Tapi kan itu kewajaran versi Yunus, Bapak Ibu Saudara. Kewajaran versi Yunus itu terbatas. Wajar versi Yunus itu relatif. Karena sebagai manusia Yunus terbatas memandang, memahami, mengerti semua karya Allah untuk manusia. Kan itu di dalam ayat 10 sampai ayat 11 ini penegasan Tuhan buat Yunus. Sederhananya, singkatnya, dua ayat ini bilang begini. Yunus, gara-gara kau jarak yang kau tak capek dan akan saja kau marah sama kau bilang kau mati. Baru saya ini yang ciptakan manusia ribuan di Niniwe, yang ciptakan dorang, jaga dorang, rawat dorang, kasih dorang kehidupan. Terus kau bilang sama dikudong gampang begitu saja. Bukan cuma ada manusia di situ. Di situ juga ada ternak yang tak berdosa. Di situ juga ada anak-anak yang tidak tahu salah mereka apa. Tapi bahwa ayat 11 menggambarkan bahwa ini Niniwe sebagai ibu kota kerajaan Asyur. Ini kan kerajaan kafir. Artinya mereka ini dalam sisi kerohanian, banyak hal mereka tidak tahu tentang hidup dengan Tuhan. Mereka belum memahami bagaimana hidup dalam hubungan dengan Yahweh, dengan Tuhan. Jadi kalau mereka berbuat jahat, karena belum ada yang menginjili mereka, belum ada yang memberi diri benar-benar untuk kasih tahu mereka mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang menjadi tugas Yunus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari cerita Yunus yang kita kenal dari sekolah minggu sampai tua ini, sebenarnya kita belajar ada beberapa catatan penting untuk kita catat itu. Yang pertama tentang Tuhan mengasihi semua bangsa. Lalu sekolah minggu bilang Yesus cinta segala bangsa di dunia. Jadi bukan cuma Israel saja yang disayang Tuhan. Irak juga disayang Tuhan. Iya toh? Ya kalau Tuhan tak sayang orang juga berarti Tuhan tak kasih matahari terbit atas orang. Tapi kan kita melihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan matahari terbit itu untuk siapa. Matahari terbit untuk semua umat di muka bumi ini. Karena bilang, yo kan Israel di Papua yang katanya kan keturunan Yahudi itu saja akan mulai dengan matahari terada. Kan semua orang di muka bumi ini terima matahari, diberi oksigen yang sama, gratis. Betulkah terada? Kan semua apakah tidak? Tuhan tidak pilih-pilih kasih matahari. Tuhan tidak pilih-pilih orang kasih oksigen. Betul semua ada di bawah kolong langit dengan cahaya matahari dan oksigen yang dinikmati oleh siapa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari pelajaran sederhana ini, baik dari Yunus maupun keseharian kita sementara diingatkan oleh firman Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak memandang bulu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau orang Papua
dari Minahasa, dari Sangihe Kalau. Kalau di Sorong ini ada Bapak BW Waguno. Beliau itu orang Siau. Saya tahu karena waktu saya kuliah, saya praktek tinggal di Bapak BW ini punya saudara laki-laki punya rumah. Lalu mereka cerita-cerita, terus saya hubungi ke Sorong. Orang tua saya bilang gini, itu keluarga Tanamal di dong punya opa. Saya kasih ketemu, lalu karena ada yang kuliah ditemu dengan saya, kami bikin reuni, dan itu reuni yang mengharukan. Sebab ternyata TTBW Waguno ini tidak pernah pulang sejak dia keluar dari negerinya. Dia tidak pernah pulang. Jadi keluarga tanya-tanya kalau ketemu orang Papua dan tanya dari mana. Begitu akhirnya ketemu juga keluarganya di sana. Saya pikir kalau Opa Waguno ini tidak berpikir bahwa keselamatan juga layak diterima oleh kita yang ada di tanah Malamoi, pasti Opa ini tidak mau tinggal di Sorong ini, di tanah Malamoi ini. Dan ini kan bukan hanya terjadi untuk kita yang ada di Malamoi. Di kami di Raja Ampat itu ada teman saya itu papanya Marga Patiasina. Mereka tinggal di Tantui. Bapak ini dosen di itu, ternyata bapak ini dia lahir di Saunai. Karena orang tuanya penghijau ternyata di Raja Ampat pada masa itu. Lalu di ujung timur di satu kampung yang namanya Dorekar, itu Bapak Panito Puri dong punya orang tua satu mati dan kubur di situ, Marga Doreo. Nanti kalau pergi singgah lagi ke Sorong Selatan, nanti orang keluarga besar Marisa bilang ketemu orang tua orang juga keluarga penghijau. Nanti keluarga Sasabone juga bilang ketemu juga keluarga juga orang-orang yang membawa ini juga bendera deh. Sasabone depan, Marisa di belakang. Iya. Ini kan contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata dari pelajaran Yunus di pasal 4 ini kita dapati bahwa keselamatan itu tidak terbatas untuk satu suku bangsa atau hanya untuk bangsa tertentu, tapi bahwa keselamatan itu Allah sediakan untuk semua orang. Karena itu di Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi bilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak dibilang begini supaya orang Papua atau orang saja yang selamat, kami yang lain sudah akan tinggal tunggu kalau datang ke poso. Kan tidak begitu. Atau karena orang biak, Bapak Ruben Rumbiak yang bawa Injil ke Maibat, jadi kamu orang Maibat, kamu tunggu dulu, ketemu orang biak selamat dulu, nanti kamu bakal jaga-jaga sisa. Kan terada orang begitu. Sekali lagi pesan pertama untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ingat bahwa Tuhan menyediakan keselamatan itu kepada semua bangsa. Karena belas kasihan Tuhan itu, di Bapak Ibu baru punya judul di atas itu, juga bagi semua bangsa. Bukan hanya Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain sampai ke kita ke ujung timur dunia ini. Itu hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat, untuk belajar punya belas kasihan. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu Saudara, kita terlalu sombong rohani. Lalu ketong suka kasih keluar bahasa begini, mau mati-mati sudah, pantong orang juga. Yang model-model begitu, yang tukang mabuk, yang kepala jalan pencuri, begal-begal orang, tipu-tipu orang. Kalau mati biar sudah, kalau orang pun hukum sudah. Lalu secara sengaja kita membiarkan mereka tidak diinjili. Kita secara sengaja menutup kemungkinan untuk mereka juga bertobat. Ketong secara sengaja kasih biar mereka tersesat, terhilang, ter yang lain, supaya mereka juga menjadi yang binasa. Kita tanpa sadar mungkin sengaja membiarkan kondisi itu, baik sebagai pendeta maupun sebagai penatua syamas, badan dan unsur juga guru-guru sekolah minggu. Nah,
waktu saya menghadiri sidang MPL Majelis Pekerja Lengkap PGI di Merauke akhir bulan kemarin di Merauke, lalu Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia. Lalu beliau bukan sengaja sebenarnya, tapi mungkin karena terbiasa, beliau lupa ada satu rombongan anak-anak yang dukung acara pembukaan itu dengan menyanyi sambil juga bermain ukulele. Lalu dalam di deretan kami itu ada satu ibu bilang gini, "Wah, ini gereja tidak ramah anak." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lagi diingatkan dengan bahwa gereja itu bukan cuma bapak mama, tete nenek atau oma-oma, orang tua. Gereja juga ada anak-anak. Maka belas kasihan kita juga harus mereka rasakan. Hari ini kita bertemu dengan banyak aksi kejahatan, tindakan kriminal yang ternyata melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan bukan tidak mungkin mereka itu juga adalah bagian dari kita, adalah anggota GKI. Berharap bukan anggota Jemaat Evangel malam ini, tapi bahwa kita tersadarkan hari ini penting sekali bagi kita untuk ramah kepada semua orang dalam persekutuan jemaat. Keramahan kita itu hendaknya berdampak karena kita menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, siapa saja. Saya termasuk yang sering mengkritisi kata-kata pengasuh. Saya bilang, kamu orang belajar dari Bunda Syamah. Kalau sambut orang masuk gereja tuh, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, begitu lah. Bapak Ibu semua mengalami keramahan itu. Saya sering bilang kepada pengasuh orang, kalau anak-anak ke sekolah minggu, sapalah dia. Kalau dia kecil, jongkok dan peluk dia, responi itu. Itu bagian dari kita mau memperlihatkan kepada semua orang bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas pada satu usia, satu kelompok orang dalam jemaat kita. Dan karena itu kita belajar juga untuk punya belas kasihan. Banyak orang di sekitar kita yang butuh juga belas kasihan, bukan semua dalam jemaat. Coba perhatikan di jalan-jalan ada banyak orang yang jadi tunawisma, tidur di toko-toko, dan mungkin tidak mandi juga. Sesekalilah kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Sesekali tergeraklah oleh kepekaan untuk juga menyapa atau menolong mereka. Satu waktu saya sementara antri di Bank BRI untuk setor. Biasa bangku kan baunya wangi ya, nyaman begitu karena BRI unit saja jadi agak kecil. Tapi tiba-tiba aroma dalam ruangan itu bau pusing. Saya juga sebenarnya saya juga ingin protes, kenapa tiba-tiba ada pusing begitu. Tapi begitu saya menoleh, adalah seorang bapak. Dia tidak seman dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena dia sering saya menggunakan peci dan tidur di masjid di Kampung Baru, turun-turun Arfak itu. Tapi dia juga kadang-kadang tidur di muka ruko-ruko Sari Rasa dengan Diana. Lalu rupanya dia datang mau menyetor dia punya tabungan, dibantu oleh security. Tapi bagi saya hari itu Tuhan berpihak kepadanya. Tidak ada orang yang protes dia masuk di situ. Security melayaninya dengan baik. Semua orang di situ terdiam, tapi menurut saya sikapnya lebih positif. Lalu saya kemudian persilakan dia lebih dulu dari saya. Oke. Saya tergerak kasih bantuan, tapi bukan di situ. Yang saya mau untuk kita lihat dalam kondisi-kondisi sehari-hari kita bahwa sebenarnya penting bagi kita untuk memiliki kepekaan melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terlepas dia seiman dengan kita atau terada, di satu jemaat dengan kita atau terada, dia ketemu
ketika orang itu menyampaikan, dia bilang begini, terima kasih. Sesungguhnya orang itu dia lagi berdoa untuk kita, untuk juga menerima kasih dari Tuhan. Apalagi kalau dia jawab begini, terima kasih Tuhan memberkati. Bapak Ibu jangan berpikir orang-orang yang tunawisma yang dalam tanda kutip mereka dari segi kejiwaan patut diobati itu, orang tidak bisa bilang begitu. Kami pernah membagi-bagi makanan kotak untuk mereka yang di jalan-jalan. Beberapa dari mereka itu bilang begini buat teman-teman yang bagi makanan, terima kasih Tuhan memberkati. Teman-teman lagi mau bilang begini, ini juga Tuhan memberkati. Lalu kami diskusi, kami simpulkan bahwa tentu orang juga tahu terima kasih dan Tuhan memberkati. Karena coba lihat, dia tidak pakai baju baik-baik, tidak tidur di kasur baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia udah sakit macam-macam? Macam dia jalan keliling kota Solo ini tanpa bergumul dengan sakit. Ini pun menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasihan untuk mereka. Dan itu juga berarti Tuhan mau kita juga belajar berbelas kasihan kepada orang. Catatan ketiga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang bosannya untuk belajar hari ini. Catatan ketiga Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menyadari kita ini terbatas dalam memahami setiap pekerjaan Tuhan. Kita rapuh Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi tertentu kita rapuh, kita lemah, kita tidak berdaya. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meminta pertolongan Tuhan, supaya kita terhindar dari kerapuhan secara rohani itu maupun jasmani. Lalu karena kita selalu belajar meminta pertolongan Tuhan, kita dijauhkan dari kesombongan rohani. Nanti di minggu-minggu sengsara kita belajar dari kerapuhan seorang Simon Petrus, yang dia bilang, mungkin dorang, tapi saya tidak akan menyangka juga. Padahal dia yang menyangka juga. Begitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Betul jadi pendeta, jadi penatua Syamas, jadi badan bayar unsur, jadi anggota jemaat, suka protes-protes. Ketong merasa ketong lebih baik, lebih pintar, lebih layak, ketong marah Tuhan. Apa ketong marah Tuhan punya hamba pendeta, penatua Syamas, badan pelayan, ketong marah. Karena menganggap kita punya diri itu lebih baik, lebih rohani, lebih sempurna, lebih pintar. Tanpa kita sadari kita lupa diri bahwa sehebat-sehebatnya kita juga terbatas. Karena itu kita butuh Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Kita butuh Tuhan dengan firman-Nya menolong kita, menuntun kita dari hari ke hari. Itulah sebabnya bagus juga dari tanggal 6 di jemaat itu lagi gerakan membaca Alkitab. Saya punya 5 grup kelompok membaca Alkitab. Saya senang karena begitu diminta untuk kasih ayat emas, ternyata bukan cuma majelis yang kasih ayat emas. Ada bapak, ibu, anak-anak yang juga kasih ayat emas dan menjelaskan kenapa mereka pilih ayat emas itu. Lalu di jemaat Soar, jemaatnya Pendeta Diana Pisireron, kami diskusi. Ternyata anak-anak itu sampai ke sekolah bawa Alkitab. Lalu kemarin saya mau pergi ke kelas 10, saya lewat di depan bandara sebelum Intercity, gedung Intercity yang lama itu. Ada satu ibu, dia jualan sambil buka Alkitab. Saya berpikir ini luar biasa. Gerakan ini bukan sekedar untuk melaksanakan program di kelas jam 9, tapi gerakan ini tentu ada bukan karena kebetulan supaya dalam perenungan di bulan pekabaran Injil ini, tapi juga untuk minggu depan masuk minggu-minggu sengsara, kita belajar merenungkan karya keselamatan Tuhan. Belajar bahwa saya tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Saya tanpa firman Tuhan, I am nothing. Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak bisa sombong kalau Tuhan tidak tolong saya. Begitu. Dan karena itu kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam banyak hal, supaya kita jangan punya kelakuan sama seperti Yunus lagi.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini penting bagi kita untuk punya prioritas nilai. Tentu ada banyak nilai yang kita anut. Setiap keluarga itu punya banyak nilai yang dianut. Setiap warga dalam satu RT RW punya, masing-masing keluarga itu punya nilai. Lalu setiap jemaat kita tentu punya nilai-nilai yang kita sepakati bersama dalam kebersamaan kita sebagai persekutuan orang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita perlu menetapkan nilai-nilai prioritas dalam hidup bersama kita dengan orang lain. Dan itu hendaknya mulai dari persekutuan jemaat. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 bilang begini, berbuat baik itu mulai dari kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman itu siapa? Nih Bapak Ibu yang ada duduk ini. Coba bilang begini kiri kanan. Oh iya, what is up kawan seiman? Begini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita duduk datang sembahyang sama-sama. Datang duduk berdoa sebelum ibadah. Begitu ibadah selesai kita pulang. Hal-hal sederhana seperti saling menyapa, tanya kabar, iya toh? Terkadang kita lupa itu. Tapi coba baiklah kita mulai dari hal-hal sederhana. Selesai ibadah, pegang tangan, apa kabar Bapak Parisa? Ini ada bangsa satu lagi keluarga di depan saya. Kami tetangga dulu di Rembang Utara. Apa kabar Bapak Kalami? Apa kabar keluarga Yawan? Apa kabar keluarga Pisirero? Apa kabar keluarga Membrasa? Ini kan hal sederhana Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya mengajarkan kita untuk dalam hidup bersama itu kita jaga nilai kebersamaan. Kalau orang Ambon bilang ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Kalau orang Moi bilang apa? Kalau kami orang Raja Ampat, orang Biak itu ada punya kebiasaan. Kalau kita mau selesaikan masalah, kita buka tikar, duduk makan kakes, makan pinang sirih, kapur sama-sama, supaya tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Di situ kami belajar untuk menyelesaikan hal-hal itu bersama-sama. Saya pikir setiap suku itu punya nilai-nilai yang dianut. Atau misalnya orang Minahasa, orang anut nilai moto dari Samratulangi, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ini kan nilai-nilai. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun nilai prioritas kita yang kita belajar dari Yunus 4 ayat 1 sampai 10 sampai 11 ini, bahwa kita jangan hanya mencintai kenyamanan sendiri. Kita jangan hanya mau peduli dengan berkat belas kasihan Allah untuk diri sendiri. Tapi baiklah kita juga memiliki nilai, memperhatikan, menjaga kenyamanan, terlebih keselamatan dan kesejahteraan orang. Bagian firman Tuhan ini terkesan sederhana, tapi sebelum saya berkhotbah untuk Bapak Ibu Saudara, saya lebih dahulu ditegur sama Tuhan, diingatkan sama Tuhan. Dan firman Tuhan ini lembut tapi keras, sederhana tapi tegas, ingatkan kita bahwa dari keterbatasan kita ternyata Tuhan punya belas kasihan itu terlalu besar untuk kita. Amin.